Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 05706396. Pada video ini, saya akan melakukan tugas praktikum 2 untuk mata kuliah basis data dengan tutor Ibu Dinda Jesmedi Eskom Infom, yaitu membuat database menggunakan MySQL atau MariaDB. Langsung saja untuk praktikum ini, terdapat dua cara mengakses basis data MySQL atau MariaDB. Cara tersebut adalah melalui command prompt atau CMD, atau juga bisa melalui tampilan PHP Jadi nanti kita akan coba menggunakan command prompt dan melalui tampilan di PHP Kemudian sebelum mengakses dengan kedua cara tersebut, langkah yang pertama adalah dengan menjalankan service MySQL dan Apache melalui PAM ya. Sebelumnya saya udah download PAM-nya, kemudian kita langsung start aja untuk modul Apache dan MySQL-nya. Pastikan untuk modul tersebut running ya. Untuk running ada warna hijau di sini, di bagian modul. Terus pada historinya juga terdapat status running. Jika sudah melakukan start pada modul Apache dan MySQL, kemudian kita akses melalui command prompt terlebih dahulu. Untuk cara buka command prompt, teman-teman udah tahu ya, bisa melalui Windows R, kemudian klik CMD, klik OK, maka akan terbuka command prompt, atau bisa langsung saja klik aplikasinya, atau kita search CMD, kemudian klik 2 kali pada aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu arahkan ke folder sum/mysql/bin. Sebelumnya untuk di modul praktikum ini langsung melalui folder C ya untuk pada gambarnya. Tapi sebelumnya saya install untuk sum-nya itu di beda folder. Jadi kita salin dulu folder yang ada di komputer kita. Kemudian kita masuk menggunakan perintah cd. Karena di folder tersebut ada spasi, maka gunakan petik ya. Enter. Yes. Di sini kita udah masuk ke folder D kuliah basis data SAM MySQL/bin. Tidak sesuai. Kita selanjutnya masuk ke MySQL ya, dengan mengetikkan perintah MySQL bin user root. Kita menggunakan user root. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil masuk ke MySQL. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk database yang sudah ada di MySQL ini. Kita ketikkan perintah show databases. Jangan lupa gunakan tanda titik koma. Kita cek di sini untuk database yang sudah ada, yaitu information schema, MySQL, performance schema, PHP MyAdmin, dan database test. Ini sama dengan di praktikum. Kemudian untuk cara yang lain yaitu melalui tampilan PHP MyAdmin di localhost ya, kita salin untuk URL-nya, kemudian kita pastekan di web browser. Pakai apa aja ya? Saya pakai Chrome. Kita pastekan di sini, kita kunjungi localhost PHP MyAdmin. Untuk database yang tampil seharusnya sama dengan yang kita buka di command prompt ya. Di sini tertera dengan database yang sama. Untuk tampilannya lebih memudahkan karena dia udah GUI ya. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Mungkin untuk sedikit sintaks tidak seperti yang di command prompt. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membuat IRD, yaitu untuk rumah sakit. Jadi kali ini kita akan membuat database dengan menggunakan sintaks create database, kemudian nama database-nya adalah rumah sakit. Jadi di sini kita ketikkan create database, kemudian nama database-nya adalah rumah sakit. Jika untuk nama database-nya itu ingin ada spasi, misal rumah spasi sakit, maka harus menggunakan tanda underscore atau garis bawah. Jadi nggak boleh ada spasi di situ. Query OK, one row affected. Jadi untuk database-nya sudah berhasil dibuat. Kita cek dulu ya untuk memastikannya. Kita show database. Kemudian di sini sudah ada database rumah sakit ya yang barusan kita buat. Coba kita
Oke, di sini juga sudah ter-create juga di tampilan PHP My Admin database rumah sakit. Kalau kita juga bisa membuat di PHP-nya tadi ya, di tampilan PHP-nya pada menu ya, pada menu SQL ini kita dapat menjalankan query seperti yang tadi ya. Tapi sebelumnya kita kan sudah buat, jadi nggak perlu dibuat lagi. Kemudian kita juga bisa menghapus database-nya ya dengan menggunakan query drop database. Kita coba untuk menghapus database rumah sakit itu dengan perintah drop database, kemudian nama database-nya yaitu database rumah sakit. Kita cek lagi view database. Di sini untuk database rumah sakitnya sudah terhapus ya. Atau bisa kita coba untuk di PHP MyAdmin kita create lagi. Di menu database juga bisa kita create. Nah, di sini kita tinggal ketikkan database, nama database-nya ya, rumah. Kita tinggal klik create. Nah, database rumah sakit sudah berhasil di-create. Kemudian untuk jika ingin menghapus database melalui halaman PHP MyAdmin, juga dapat melalui menu database. Oke. Kemudian pilih database yang mau dihapus. Oke. Selanjutnya drop. Kita pilih drop ini ya, menu dropnya. You are about to destroy a complete database. Kita akan dapat pop-up peringatan apakah ingin menghapus database rumah sakit. Kita langsung drop saja. Oke. Lebih mudah menggunakan tampilan PHP MyAdmin ya daripada menggunakan command prompt. Jadi gantung dari kebutuhan. Oke, selanjutnya bisa kita akan membuat tabel apotek ya yang memiliki atribut ID obat yang sebagai primary key, kemudian nama obat dan harga sesuai dengan IRD gambar 617. Kita buat untuk praktikum ini kita menggunakan database rumah sakit ya. Kita create database rumah sakit. Kemudian kita gunakan database rumah sakit. Kita buat tabel pasien dulu ya. Fokus saja untuk ini ya. Oke. Jadi sudah benar ya, very okay. Oke, kita sudah membuat tabel pasien beserta atributnya. Kita cek pada database di PHP MyAdmin. Tabel rumah sakit, database rumah sakit dengan tabel pasien. Di tabel pasien ya sudah terbentuk ya, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, dan nomor HP. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel administrator, tabel dokter admin, tabel pasien dokter, tabel daftar, sama kita buat tabel administrator ya. Selanjutnya tabel dokter, kemudian tabel dokter admin, kemudian tabel pasien dokter. Yang terakhir yaitu tabel daftar. Oke. Kemudian kita cek untuk hasil pembuatan tabel yang sebelumnya kita buat dengan perintah atau query show tables. Oke, untuk ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Cek pada tampilan PHP MyAdmin.
Untuk database rumah sakit sudah ada tabel-tabel yang sebelumnya kita sudah buat di Command Prompt. Langkah berikutnya setelah tabel-tabel tersebut selesai dibuat, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam membuat relasi, maka dalam praktikum ini akan dilakukan pada halaman PHP-MyAdmin ya, karena lebih mudah. Langkah awal untuk membuat relasi pada halaman PHP-MyAdmin adalah dengan cara pilih database rumah sakitnya, kemudian pada menu menu tab pilih Designer. Pilih database rumah sakit, kemudian kita pilih menu Designer. Oke. Sebelum melakukan relasi, kita harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key, seperti tabel dokter admin, foreign key-nya itu ada di ID dokter, ID admin. Tabel dokter admin, foreign key-nya ID dokter. Untuk melakukan pengaturan foreign key, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pilih tabel dokter admin, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key, pilih index, oke. Kita pilih tabel dokter admin. Kemudian ada menu dokter, kita pilih dokter dan ID admin. Hmm, index. Ini sudah terbuat indeksnya, ID dokter dan ID admin. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada tabel daftar. Tabel daftar, kemudian kita pilih ID pasien dan ID admin, berikan indeks. Kita ke tabel pasien. Pada tabel pasien, untuk forensiknya ID dokter dan ID pasien. Pasien dokter ya, maaf, kita ke tabel pasien dokter. Itu forensiknya, ID dokter dan ID pasien. Setelah forensik selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman Designer untuk membuat relasi. Cara membuat relasi yaitu pada menu di bagian samping kita pilih Create Relationship. Kita ke menu Designer, kita pilih dulu database. Kemudian Create Relationship. Kita pilih Create Relationship, kemudian pilih tabel akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu, kemudian sebagai referensi, kemudian kita ke field foreign key, misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Baik, selanjutnya kita akan membuat relationship pada tabel-tabel database rumah sakit. Kita akan menentukan foreign key. Selanjutnya kita ke menu designer lagi. Create relationship, kita pilih menu create relationship. Kita buat relasi antara tabel pasien dengan pasien dokter. Kita klik pada ID pasien, kemudian ID pasien pada tabel pasien. Pada kotak dialog on delete dan on update, kita pilih cascade, kemudian kita OK. Ini kita sudah memiliki relasi antara pasien dokter dan tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat relasi antara tabel administrator dan daftar. Tabel administrator dan tabel daftar. Kita pilih menu relation, create relation. Pada administrator kita pilih ID admin. Kemudian dengan tabel daftar.
Oke, selanjutnya relasi antara administrator. Jadi dari administrator ke daftar ya. Kemudian administrator juga ada relasi ke dokter admin. Baik, selanjutnya yaitu untuk tabel administrator dengan dokter admin. Kita create relation, ID admin, pilih escape. Oke, tambahkan ya. Kemudian untuk dokter admin dengan dokter. Jadi dokter dengan sudah. Kemudian untuk dokter dengan pasien dokter dengan pasien dokter. Kemudian pasien dengan pasien dokter. Kemudian dokter admin dengan dokter ya. Admin. Dokter dengan pasien dokter. Jadi artinya agar lebih jelas. Dokter dengan pasien dokter dan dokter dan dokter. Relasinya dokter admin dengan dokter dan dokter dengan dokter, administrator dengan dokter admin, administrator dengan dokter, pasien dokter dengan pasien, kemudian dokter dengan pasien. Sudah. Kemudian simpan di. Baik, untuk praktikumnya cukup sekian. Cara untuk membuat database itu ada dua, yaitu melalui command prompt dan bisa melalui untuk tampilan GUI-nya ya di PHP MyAdmin. Jadi untuk create tabel lebih mudahnya dan membuat relasi itu pasti lebih mudah di bagian maksudnya di localhost PHP MyAdmin ya, di tampilan PHP MyAdmin, karena dia tinggal klik-klik saja. Sekian untuk praktikum basis data mengenai pembuatan database. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.